pertama masuk ke pengaturan network dulu ya. Kita akan setting 2 buah adapter ya. Yang pertama itu NAT, adapter yang kedua kita checklist enable, kita gunakan host only atau INTNAT, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa diklik OK. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita masuk ke server, masukkan username root ya, kita login sebagai root. Kemudian kita pastikan bahwa kita connect ke internet ya dengan melakukan cek koneksi ke 8888. Nah, sudah terkoneksi. Langkah berikutnya kita akan melakukan instalasi NetTools ya. NetTools ini digunakan seperti kita menggunakan untuk konfigurasi network di Debian di bawah 9 ya, seperti itu. Nah, lakukan pengkonfigurasian network ya, masuk ke etc network kemudian interface dengan perintah nano ya. Nah, kemudian adapter yang pertama itu kita setting menjadi DHCP ya dengan konfigurasi NAT. Ya, kita keluar dulu ya, kita simpan. Nah, kemudian yang berikutnya kita gunakan perintah ifconfig ya untuk melihat IP address-nya. Nah, untuk melihat adapter yang kedua kita gunakan perintah IPADDR. Di sana terlihat ada ENP0S8. Nah, sekarang kita akan lakukan setting untuk adapter yang kedua ya. Adapter yang pertama yaitu ENP0S3 itu DHCP. Untuk adapter yang kedua itu ENP0S8, kita akan buat 4 buah network ya dengan menggunakan teknik network virtual atau virtual network. Dan keempat network itu akan kita berikan alamat IP statik ya. Nah, ini untuk yang pertama kita berikan address 192.168.10.1 dan netmasknya itu adalah 255.255.255.0. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk network yang kedua, tapi ini adalah virtual network dari network yang ENP0S8 tadi. Nah, cara penulisannya seperti ini menggunakan titik 21 ya. Nah, kemudian kita berikan ininya IP address-nya ya 192.168. Oh, salah ya. Kita harus ketikkan dulu if else ya, if else ENP0S8.21 harus diketik juga sama seperti itu. Masukkan address-nya 192.168.10.2, kemudian netmasknya kita pakai /24 ya atau prefix 24. Yang ketiga ya, kita gunakan masih virtual network dari adapter yang kedua ENP0S8.22 ya. Lakukan cara yang sama ya, ENP0S8, jangan lupa titik 22-nya juga harus diberikan. Kita gunakan perintah pengalamatan statik ya. Nah, masukkan address-nya ya. Kita masukkan address-nya, address 192.168.10.3 ya. Kemudian jangan lupa netmasknya adalah 255.255.255.0. Kita buat satu lagi ya, karena nanti kita akan membuat 4 buah domain ya, sehingga kita buat satu lagi virtual network ya. Caranya sama, allow hotplug ENP0S8.23. Nah, ini virtual yang ketiga, if else ENP0S8.23 inet static ya. Kemudian address-nya masukkan 192.168.10.4. kemudian netmasknya 255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Nah, jangan lupa untuk simpan dan keluar.
Kita lakukan restart untuk networkingnya dengan perintah etc init.d networking restart. Enter. Nah, untuk melakukan pengecekan kita bisa menggunakan ifconfig atau ipadd ya. Nah, ifconfig belum masuk untuk enp0s8 dengan ipadd juga belum masuk. Kita naikkan dulu adapternya dengan perintah ifup ya. Nah, ini bisa kita gunakan karena kita sudah menginstal NetTools tadi. Oleh karena itu, NetTools-nya jangan lupa diinstal dulu jika menggunakan Debian 9. Kita naikkan untuk adapter ENP0S8 dengan menggunakan perintah ifup. Nah, sekarang untuk virtual adapter yang pertama, ya, gunakan juga perintah ifup. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian yang kedua, nah sekarang kemudian kita tunggu ya. Nah sekarang yang ketiga, oke. Nah sekarang kita mulai yang ketiga ya. Ketikkan ifup enp0s8.23. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Nah, cek dengan menggunakan perintah ifconfig. Ya, sudah muncul. Kita juga bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan perintah ipaddr. Pastikan IP-nya sudah muncul seperti yang kita setting ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan tes koneksi ya antara virtual adapter yang tadi kita ping ya dari 1, kemudian ping 2, kemudian kita ping yang ketiga, dan yang terakhir kita ping yang keempat, dan pastikan semuanya reply. Oke, sudah reply semua. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan setting untuk klien ya, setting untuk kliennya. Kita ke network dulu ya. Kemudian kita ke adapter 2, kita lakukan setting internal ya, internet ya. Nah, kemudian kita buka untuk PC kliennya. Nah, di sini saya gunakan Debian 78 versi mode GUI ya. Kita lakukan dulu setting networknya. Setting networknya itu pastikan dia internal network dan namanya itu sama seperti nama yang server tadi ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke terminal dari application accessories, kemudian new terminal, masuk ke root dengan perintah SO ya. Kemudian kita lakukan setting network dengan menggunakan perintah nano etc network interfaces ya. Nah, di sini kita gunakan IP static, pastikan IP-nya itu satu network dengan adapter yang kedua yang ada di server ya, yaitu 10 ya. Nah, di sini saya gunakan 10.5 ya. Netmask-nya jangan lupa yaitu prefix 24. Oke. Kemudian kita restart dengan perintah etc init.d networking restart. Oke, jika sudah selesai di restart, kita cek dengan ifconfig. Nah, jika belum ada ya kita naikkan dengan menggunakan perintah ifup ya, ifup eth0 ya, seperti itu. Kita cek lagi dengan menggunakan perintah ifconfig. Ya, sudah muncul. Nah, kemudian kita lakukan ping ke server ya, ke 1, kemudian ke adapter yang kedua, ke adapter yang ketiga, nah kemudian ke adapter yang keempat, dan pastikan semuanya itu adalah reply. Oke. Nah, semuanya di sini sudah reply, artinya sudah terkoneksi dengan baik ya, seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pengaturan ya, pengaturan yang ada di sisi server ya, karena tadi dari klien itu sudah tersambung. Nah,
Sekarang kita akan melakukan pengetesan koneksi dari sisi server. Kita cek dulu tadi IP address-nya 10.5 ya. Nah, kita masuk ke server, kita lakukan ping ke 10.5 192.168.10.5 dan pastikan tersambung. Nah, di sini sudah tersambung ya. Artinya ini antara klien dan server itu sudah ready, sudah oke, sudah tersambung. Nah, langkah berikutnya kita bisa melakukan instalasi beberapa paket ya. Nah, yang akan kita install adalah Apache 2 ya untuk web servernya. Kemudian kita install untuk DNS-nya bin9 DNS utils. Ya, kemudian jika diperlukan kita juga bisa menginstal FTP yaitu ProFTPD. Kita tekan Y saja. Kita tunggu beberapa saat ya. Untuk repositorinya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Anda bisa melihat di video sebelumnya. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke pengaturan DNS ya. Kita masuk ke etc ke bin ya. Kita masuk ke etc ke bin, kemudian kita buat 4 buah zona ya. Untuk karena di awal tadi kita sudah rencanakan membuat 4 buah zona. Nah, zonanya ini akan kita beri nama domain ya. Domain 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini akan kita buat zona untuk file forward terlebih dahulu ya, seperti ini. Type master, kemudian kita sisipkan filenya. Filenya itu ada di etc. Kemudian bin. Kemudian kita beri nama db.domain1. Nah, lakukan hal yang sama untuk seluruh domain. Oke. Untuk domain kedua sama ya. Semuanya kita letakkan filenya itu di etc bin. Kita beri nama db.domain2. Domain 2. Oke, kemudian yang berikutnya kita buatkan zona ya untuk domain berikutnya juga. Type master. Oke. etc bin, berikan nama db. Oke, nah ini untuk file zona. Nah, kemudian untuk file forward, kemudian kita akan buat untuk file reverse ya. Untuk file reverse jangan lupa itu adalah 3 oktet pertama untuk IP server, tapi kita balik ya. Ya, IP servernya itu 192.168.10.0 networknya ya, sehingga kita letakkan 10 dulu. In addr.arpa. Oke. Ya. Type master. Kemudian kita letakkan filenya itu di etc bin, kita beri nama db.reverse. Oke. Jika sudah selesai, jangan lupa kita simpan dengan menekan Ctrl O, kemudian keluar dengan menekan Ctrl X. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi file-file untuk DNS ya. Kita kopikan dulu file forward ya, yaitu db lokal ke domain 1 ya.
kita lakukan untuk file reverse yaitu db127 ya, kita kopikan isinya. Kita lakukan pengecekan, sudah muncul. Nah, langkah berikutnya kita akan lakukan konfigurasi untuk file forward untuk domain yang pertama ya. Nah, ini localhost kita ganti ya dengan domain pertama ya, kita replace saja ya, kita replace saja. Kemudian untuk baris paling bawah itu bisa dihapus saja ya. Kemudian IP address-nya kita ganti dengan IP address untuk Ethernet yang kedua yaitu 192.168.10.1. Jangan lupa simpan. Nah, kemudian kita lakukan duplikasi ya untuk domain-domain yang lain ya. Nah, untuk domain 2, kemudian untuk domain 3, dan kemudian untuk domain 4. Nah, kemudian lakukan editing atau konfigurasi untuk domain 2 ya. Nah, untuk melakukan replace itu tinggal menekan Ctrl backslash ya, Ctrl backslash ya, atau bisa juga kita seperti ini, boleh. Nah, ini kita ganti IP address-nya menjadi 10.2. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi domain ketiga ya. Nah, replace itu Ctrl backslash. Oke, tekan A. Nah, tinggal dirubah IP-nya saja untuk domain 3. Oke. Nah, sekarang untuk domain yang keempat. Caranya sama seperti tadi, di replace saja. Oke, kemudian IP address-nya diganti. IP address-nya diganti. Oke. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan ya untuk masing-masing domain. Pastikan semuanya sudah betul. Domain 3, domain 4, oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi file reverse ya. Untuk konfigurasi file reverse, kita ganti localhost-nya menjadi nama domain itu domain 1 saja ya. Kita pusatkan di domain 1. Oke. Nah, yang ini kita ganti saja. Kemudian kita tambahkan untuk domain yang kedua ptr domain 2. Kemudian kita tambahkan untuk domain 3. Kemudian kita tambahkan untuk domain yang keempat. Oke, jika sudah selesai, kita klik, kita simpan ya. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita membuat file resolve ya, yaitu di etc. Nah, ganti name servernya dengan alamat IP server yang ada di Ethernet yang kedua yaitu 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4. Pastikan semua IP ini masuk, IP domain ini masuk. 10.4 yang terakhir untuk domain 4. Oke, jangan lupa disimpan. Oke, langkah berikutnya adalah kita masuk lagi ke bin ya. Kemudian kita akan cek konfigurasi dengan perintah name checksconf min-z name.conf. Nah, jika sudah keluar seperti ini artinya konfigurasi kita sudah benar. Nah, langkah yang berikutnya kita lakukan restart untuk aplikasi bin 9. Nah, seperti itu. Kita cek dengan menggunakan nslookup ya. Kita cek dengan menggunakan nslookup. nslookup untuk yang pertama 10.1 ya.
Untuk yang kedua, nah servernya masih di 1 ya, 10.1. Yang ketiga juga sama, servernya masih di 1. Oke, untuk yang keempat juga sama. Nah, kita lakukan untuk NS lookup dengan penggunaan nama domain. Domain 1.net sudah berhasil. Domain 2.net. Domain 3.net sudah berhasil juga. Nah, sekarang domain 4.net. Nah, untuk domain 4 ini sepertinya ada masalah. Kita tunggu beberapa saat. Kita akan cek kembali file zona ya. Kita akan cek kembali file yang ada di yang sudah kita konfigurasi tadi ya. Kita cek di file zona name conf local. Kita lihat, ternyata domain 4-nya belum dibuat ya. Nah, kita buat dulu ya, tadi tertinggal sepertinya. Zone domain 4.net ya. Kita buat lagi. Oke. Type master. Kemudian file di etc bin db domain 4. Oke, kita simpan, kemudian kita restart lagi etc init.d bin 9 restart. Kemudian kita lakukan pengecekan lagi untuk domain 4 dan sudah berhasil ya dengan NS lookup. Oke, sudah berhasil untuk DNS. Nah, langkah berikutnya kita lakukan pengecekan DNS dari sisi klien. Nah, untuk dari sisi klien di sini kita harus masukkan dulu name server. Kita buat file resolve di etc resolve.conf. Masukkan server keempat server yang ada di yang sudah kita buatkan domainnya tadi ya. 10.1, 10.2, 10.3, dan yang terakhir adalah 10.4. Oke, jika sudah selesai, kita lakukan pengecekan dengan perintah ns lookup dan pastikan semuanya berhasil dan semuanya tertuju pada domain yang pertama ya. Servernya itu 10.1. Kemudian kita lakukan ns lookup untuk penggunaan nama domain. Domain 1, domain 2, domain 3, kemudian domain 4. Nah, sudah selesai. Kita lakukan ping, pastikan pada saat ping IP address-nya diarahkan kepada domain masing-masing. Ya, untuk domain 2 ke 10.2, untuk domain 3 berarti ke 10.3, dan untuk domain 4 berarti 10.4. Oke, sudah tersambung semua. Nah, langkah berikutnya kita masuk lagi ke server. Kita masuk ke pengaturan web server ya, ke Apase. Kita masuk ke apase2.conf. Kita rubah untuk dokumen rootnya ya. Direktorinya itu biasanya di var www. Nah, kita akan ganti dengan directory home. Ya, jadi nanti kita buat web servernya untuk directory rootnya di home. Kemudian kita masuk ke size available. Kemudian kita buka file konfigurasi untuk 00default.conf. Nah, di sini kita ganti ya. Kita ganti server adminnya. Kita ganti server adminnya untuk sesuaikan dengan nama domain yang sudah kita buat. Nah, di sini server adminnya localhostnya kita ganti dengan domain 1. Domain 1.net, kemudian
untuk dokumen rootnya seperti yang kita rubah itu kita ada di home, kemudian di directory domain 1. Nah, kemudian kita tambahkan server name-nya itu adalah domain1.net. Ya, kita simpan. Nah, kemudian kita lakukan copy paste ya untuk domain 1 sampai domain yang keempat. Domain1.conf. Ini untuk domain 1 seperti yang sudah kita edit tadi. Kita lakukan copy untuk domain 1 ke domain 2, 3, dan 4. Domain 2.conf. Kemudian domain 3. Nah, yang terakhir adalah domain 4. Nah, kemudian lakukan pengaturan untuk masing-masing domain. Disesuaikan dengan nama domain masing-masing. Ini untuk domain 2, server adminnya kita ganti domain2.net, dokumen rootnya kita ganti domain 2, kemudian servernya kita ganti domain2.net. Begitu juga untuk domain yang ketiga, kita masuk ke domain yang ketiga, nano domain3.conf, kita ganti server adminnya domain3.net, dokumen rootnya domain 3, server name-nya domain3.net. Kemudian sekarang domain 4. Nah, untuk domain 4 ini kita ganti juga dokumen rootnya, kemudian server name-nya domain 4. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita cek dulu ya masing-masingnya. Oke, kita cek untuk domain 1, pastikan nama domainnya benar. Kemudian nama domain 2, pastikan nama domainnya benar. Kemudian domain yang ketiga. Oke, nah kemudian domain yang keempat. Oke. Nah, berikutnya kita enablekan untuk file 00 default. Kemudian kita enablekan untuk file domain 1, 2, 3, dan 4 dengan menggunakan perintah a2nsite. Untuk domain 1.conf, domain 2.conf, kemudian domain 3.conf, dan domain 4.conf. Nah, kita hapus saja untuk 00 default.conf-nya. Kita cek lagi dengan ls. Semua filenya sudah masuk. Nah, kemudian kita lakukan restart untuk aplikasi web servernya atau apache2-nya. etc init.d apache2 restart. Nah, sudah berhasil. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita melakukan restart Apache pada sisi server, kita akan menambahkan user ya, domain 1. Kemudian domain yang kedua, nama usernya samakan saja dengan nama domain. Kemudian domain yang ketiga, kemudian kita buat untuk domain yang keempat. Oke. Nah, kemudian kita cek di home, pastikan semuanya sudah masuk ya. Ada user domain 1, domain 2, domain 3, dan domain 4. Langkah berikutnya kita masuk ke klien, kita akan melakukan pengecekan dari sisi klien. Ya, kita akan lakukan pengecekan dengan menggunakan browser
Ya, kita ketikkan di sini IP address-nya. Nah, pastikan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian domain yang kedua. Nah, pastikan IP address-nya sama. Kemudian domain yang ketiga. Ya, seperti ini. Dan kemudian domain yang keempat. 10.4. Oke. Seperti ini. Nah, kita lakukan pengecekan dengan menggunakan nama domain. Jika tadi dengan IP address, sekarang nama domain. Ini domain yang kedua. Domain2.net. Kemudian domain yang ketiga. Domain 4 ya. Oke, nah semuanya sudah berhasil ya. Langkah berikutnya kita akan sambungkan dulu server dengan PC host ya, karena nanti akan kita upload file HTML, CSS maksudnya. Kita rubah dulu settingan networknya menjadi bridge ya, supaya bisa tersambung. Ya, di sini saya rubah jadi bridge. Mengacunya pada adapter wireless ya, kita cek dulu IP address-nya. Untuk ENP0S itu kita dapatnya 43.234. Nah, kita cek di PC host, IP-nya itu adalah 43.153. Nah, kita lakukan pengecekan koneksi terlebih dahulu dengan menggunakan perintah ping 192.168.43.153. Nah, itu sudah tersambung. Nah, kemudian berikutnya kita akan lakukan pengecekan koneksi dari sisi klien ya kepada server 192.168.43.234 sudah tersambung juga. Nah, kita buka FileZilla ya, karena tadi sudah kita install FTP. Nah, kita masuk ke server ya, kemudian kita masuk sebagai domain 1, masukkan passwordnya, default portnya adalah 21. Nah, kemudian kita akan upload file CSS atau file HTML atau template website ya, supaya nanti websitenya itu ada gambarnya ya, atau tampilannya menarik. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa template website dalam bentuk CSS ya. Kita akan ekstrak dulu. Ini yang pertama, kita ekstrak dulu. Kita akan coba untuk domain yang pertama. Oke, sudah diekstrak. Nah, ini Anda bisa download ya di internet, di Google itu banyak. Oke, kita buka file CSS yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, kemudian untuk Debian-nya itu kita hapus saja file yang ada di root-nya, yang ada di dokumen root-nya, yang ada di home, yang ada di domain 1. Kita hapus, kemudian kita masukkan file-file yang sudah diekstrak tadi ya. Caranya di drag saja, kita upload. Oke, sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, kita akan cek di klien ya. Di klien kita buka web browser. Kita buka web browser untuk melakukan pengecekannya. Nah, jangan lupa kita restart dulu ya. Kita restart dulu Apache-nya. Oke. Kemudian kita buka klien ya, kita buka terminal dulu, pastikan tersambung ya untuk domain pertamanya. Nah, di sini kita cek ternyata belum tersambung. Kita
gunakan settingnya dulu, setting networknya kita cek dulu sudah benar. Kita buka file resolve ya, barangkali masih ada yang salah. Nah, ini sudah benar juga. Kita cek lagi. Nah, kita akan coba naikkan saja adapternya ya. Kita akan naikkan adapternya. Kita akan cari adapternya. Kita akan naikkan adapternya baik untuk adapter pertama ataupun kita naikkan untuk adapter kedua saja ya. Yang ENP0S8. Baik untuk virtual yang pertama, kedua, dan yang ketiga ya, seperti itu. Karena tadi kita rubah settingan adapter untuk yang pertama ya, sehingga untuk adapter yang kedua kita juga harus lakukan restart. Kita tunggu. Nah, sudah selesai, kita lakukan pengecekan IP address. Nah, sudah ada lagi, kita cek ping, pastikan semuanya benar-benar terkoneksi. Oke. Kita juga lakukan pengecekan NS lookup ya untuk setiap domain 1. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kita coba ping lagi domain 1-nya sudah bisa atau belum. Nah, ternyata sudah bisa ya. Kita coba juga untuk domain 2. Sudah bisa juga. Kita coba untuk domain ketiga. Oke, nah kita coba juga untuk domain 4. Oke. Nah, ini sudah tersambung semuanya. Kita bisa cek menggunakan web browser. Masukkan domain yang pertama ya. Oke. Nah, ini sudah muncul template-nya. Nah, ini template yang tadi saya upload dari PC host ke server ya. Ini template ini bisa Anda unduh secara free ya, di Google itu banyak. Nah, kita akan coba untuk domain 2, 3, dan keempat ya, karena kita baru memberikan template untuk domain yang pertama saja. Oke, untuk domain yang kedua caranya sama, kita masuk ke domain yang kedua di FileZilla-nya. Nah, kemudian kita akan masukkan template yang berbeda. Nah, kita ekstrak dulu. Oke. Nah, sudah selesai diekstrak ya. Kemudian kita uploadkan template web yang sudah kita ekstrak tadi. Ya, kita cari di sini. Nah, ini dia. Nah, kemudian dari Debian-nya kita hapus ya, kita masukkan file-file yang sudah kita ekstrak ya, kita upload dengan cara di drag. Oke, sudah masuk semua. Nah, kemudian kita cek lagi, ketikkan domain 2. Sudah muncul ya di title barnya, sudah muncul nama ininya, nama template-nya. Nah, kemudian kita akan ekstrak dulu semua template. Nah, nanti akan kita masukkan untuk domain yang ketiga dan domain yang keempat. Oke, sudah selesai, kita ekstrak semua ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke FTP. Kita masuk ke domain yang ketiga ya, domain 3. Masukkan passwordnya. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu file template untuk domain
kita cari dulu. Tadi nama filenya itu adalah sudah kita ekstrak tadi. Oke, kita cek dulu tadi nama filenya adalah Five Hotel ya. Kita coba cari Five Hotel ya. Kita cari Five. Nah, ini dia Five Hotel. Caranya sama, kita hapus dulu di Debian. Ya, kita delete saja. Kemudian kita masukkan, kita drag ya, atau kita upload. Nah, sudah. Kita masuk ke domain yang ketiga. Domain yang kedua juga tadi template-nya sudah muncul. Domain yang ketiga. Ini domain yang pertama. Ya. Tampilannya seperti ini. Ini domain yang kedua. Tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu domain yang ketiga ya. Sambil menunggu kita upload untuk domain yang keempat. Domain 4. Oke. Nah, untuk domain 4 caranya sama juga. Kita cari template websitenya. Oke, kita cari template websitenya. Untuk domain yang keempat namanya tadi adalah web ya, kalau tidak salah. Nah, yang ini web ya. Oke, bisa kita uploadkan web. Kita cari. Nah, ini dia ada ya. Kita hapus dulu. Nah, kemudian kita buka, tinggal kita drag saja ke sisi server. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita coba akses dengan menggunakan browser domain4.net. Sudah muncul ya. Kita cek domain 3 juga sudah muncul. Tampilannya seperti ini. Nah, sehingga bisa lebih menarik ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini domain yang keempat ya. Nah, jadi kita bisa membuat 4 buah domain atau 4 buah user. Nah, ini yang disebut dengan share hosting server. Seperti itu. Nah, nanti juga jika diperlukan kita bisa melakukan instalasi untuk fitur-fitur yang lainnya, misalkan database, kita bisa menggunakan MySQL. Itu kita tinggal menginstalkan saja phpMyAdmin seperti itu ya. Jadi untuk share hosting server ini kita membuat secara manual ya. Untuk seperti di video sebelumnya yang instalasi control panel hosting juga itu dibuat secara manual control panel hostingnya. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi kita punya 4 buah template website untuk masing-masing domain seperti itu, supaya tampilannya lebih menarik.